bagas. Selang ini sangat penting sekali, apalagi kondisi motor yang suka parah kayak gini, kotor kayak gini. Di bagian sini sangat penting, jangan sampai bolong dan jangan sampai tersumbat. Kalau misalkan bolong, nanti ada air bebas masuk ke bagian gigi rasio. Sedangkan yang di bagian dalam gigi rasio ini oli, tidak boleh ada air yang masuk ke bagian dalam. Sehingga kalau ada air yang masuk ke bagian dalam, nantinya di bagian plat-plat di bagian besi dan gigi rasio di bagian dalam ini akan karat, bearingnya akan rontok. Ya, oli yang terkontaminasi dengan air, ya resikonya fatal. Kalau tersumbat di bagian sini, tertutup mampet di bagian sini, yang seharusnya di bagian dalam gigi rasio ini harus ada uap yang keluar, hawa yang keluar. Sedangkan kalau tersumbat, ini tidak akan ada uap yang keluar, yang mengakibatkan nantinya uap lama-kelamaan dia akan menjadi air gitu. Dan juga di bagian dalam itu ada perputaran. Ini tersumbat, tersumpel, nanti udara gimana mau keluarnya. Dia akan cepat rusak ke bagian seal as puli dan seal as roda, tertekan udara dari dalam. Oke, ini penting. Ini di bagian area bak CVT ini ada terlihat gesekan, nih bekas gesekan pabel menggesek ke bagian sini, berarti ini menandakan kondisi CVT tidak dalam kondisi baik-baik saja, bermasalah. Normal ini tidak ada gesekan kayak gini, walaupun ada cuman sedikit, tapi ini banyak. Nah, ini menandakan pibel dalam kondisi yang tidak pada posisinya normalnya nih. Ini teman-teman bisa lihat, ini posisi di bagian sini. Nih. Sebelum kita buka, ini kondisi pibel ini terasa kendor seperti ini nih. Tuh, kendor. Dan juga di bagian sini, ini tidak pada titik maksimal. Yang seharusnya pada posisi sin mati atau RPM bawah, ini posisi pibel ini di atas. Di atas di sini, tapi ini menurun. Nah, ini tentunya ada permasalahan. Ini tidak naik secara maksimal, tidak naik secara full ke atas, melainkan segini, separuhnya nih. Ini juga tentunya ada masalahnya nih. Ini pasti top speednya nggak kena, soalnya pibel ini terlalu turun ke bawah. Sedangkan ini tidak mau naik ke atas loh, cuman segini doang. Ya. Bagian sini, pada dasarnya ini naik sampai ke atas. Ini cuman segini doang. Nah, ini kita lihat di bagian ini bekas papasan. Papasannya sampai ke atas. Ini tentunya yang nyalahi aturan ya untuk memapas atau menderajat di bagian lumah roller yang tidak seharusnya dilakukan gitu. Nantinya pibelnya tidak naik ke atas segini. Kemungkinan sebelumnya ini mengakalin di bagian kipas lumah roller yang sudah kemakan di bagian sini. Ini inisiatif untuk sementara mungkin bisa ditaikkan ke atas kayak gini. Kalau misalkan lumah roller normal mau menambah akselerasi, dipapasnya sampai ke atas kayak gini, ini yang salah. Nantinya top speednya nggak kena, akselerasi dapat tapi top speed nggak kena gitu. Pibel tidak akan naik sampai ke atas kalau dipapasnya sampai ke atas ke sini. Lumah roller. Nah, sini ada ring panas. Ini kemakan satu dalam. Di bagian rollernya habis tuh, pada terkelupas kayak gini. 1 2 3 4 5. Nah, satunya entah kemana ini, nggak ada gitu. Dan di bagian lumah rollernya ini habis tuh, sebelah sini, sebelah kiri semua. Bagian lumah roller ini wajib ganti ya. Kalau udah kayak gini ini wajib ganti. Kalau untuk di bagian bushingnya ini aman. Nah, cuman di sini permasalahannya, ini teman-teman mau ganti beberapa kali pun di bagian roller, ini nantinya kemakan lagi di bagian roller. Karena di bagian sini nantinya pada posisi naik ke atas, RPM tinggi, dia ada getaran, dia lepas nanti ke sini, lolos. Nah, lumah roller juga dipapasnya sampai ke atas. Kalau mau mapas, ini dari sini aja ke bawah, jangan sampai ke atas. Nih, dengan info yang beredar untuk papas lumah roller dan puli kipas lumah roller ini 13,5 derajat gitu ya. Jadi dipapasnya dari sini ke bawah
jangan ke atas. Kalau ke atas nanti dia tidak akan, top speednya tidak akan dapat. Ini pibel, ini kita lihat dulu pibelnya. Pibel udah ada retak-retak, tapi cuma di pinggir retaknya, no, retak di pinggir. Ini juga kalau pengen aman ini harus diganti pibel, banyak sekali nih yang rusak. Nah, kita contohin, ini lagi posisi top speed naik ke atas, dimana lumah roller ini sedang mendorong dengan gaya eksentriknya. Nah kan gini nih, ini nanti terdorong oleh roller. Saat putaran di bagian sini, nah nanti ada gaya sentrifugal. Kalau kebalikannya sentripetal, dimana sentrifugal itu dari titik terkecil menuju titik yang lebih besar gitu. Nah kan gaya putar. Nah ini kan posisi RPM bawah. Nanti saat mulai naik RPM tinggi, dia dengan gaya sentriknya akan, roller akan mendorong lumah roller ke depan begini, set. Ini titik maksimal. Nah, di mana titik maksimal ini seharusnya pibel posisinya di atas, tapi dia tetap di bawah. Kenapa tetap di bawah? Karena ada papasan ke atas. Yang seharusnya saat posisi top speed ini harus di atas. Si maksimal menekan, ini pibel harus posisinya di atas. Posisi maksimal menekan tapi dia tetap ada di bawah. Nah kayak gitu. Ini mau diakalin kayak gimana pun, ganti roller dengan yang racing, puli belakang di setting dengan per yang lebih kencang lagi, ini tetap top speednya tidak akan kena karena papasnya terlalu ke atas, papasnya ke sini. Nah yang seharusnya pada titik bagian paling menekan paling atas, pibel ini harus di atas ya, normalnya harus di atas, mau nggak mau harus di atas seperti ini. Ini top speednya pasti kena. Oh ini dipapas di bagian atas di sini ya, ini percuma top speednya nggak akan kena dan lumah roller akan rusak, tidak bisa diakalin lagi, harus diganti. Kalau papasnya sampai ke atas tidak bisa diakalin gitu. Lumah roller ganti, kipas lumah roller seharusnya diganti, pibel juga seharusnya diganti, cam seharusnya diganti, slide piece ini harus diganti, roller harus diganti semuanya. Bosing ini masih aman bosnya. Nah, kita lihat yang belakang. Nah ini goyang, puli belakang goyang. Nah jangan-jangan puli belakangnya rusak lagi. Mangkok ganda, mangkok sprocket masih bagus, masih layak gunakan. Di bagian mur ini oke lah, belum ada betelan, belum ada bekas pahat-pahatan. Sekarang kita buka. Untuk di bagian kampas ganda ini udah agak tipis. Ini masih yang original bawaannya nih. Masih aman, masih bisa dipakai ini. Pegas, masih aman. Kalau pengen agak sedikit kencang bisa ditarik kayak gini. Ya, diinjek, tarik. Nah, ini puli belakang. Sealnya aja udah lepas. Nah, goyang. Coba kita buka. Oh, bengkel. Ininya masih bisa dipakai nih, ininya. Oh, kering. Udah longgar banget loh. Nah, longgar. Kira-kira yang kemakan apanya nih? Ini kemakan. Lubang pinnya udah longgar. Tuh, ketiga-tiganya udah longgar. Ini juga harus diganti. Satu paket. Biasanya kalau misalkan kemakannya salah satu bisa diganti salah satu, tapi ini mah dua-duanya kena. Mau tidak mau dengan berat hati ini harus diganti sepaket. Ini harganya lumayan mahal. Ini ya yang diganti roller yang seharusnya slide piece, pibel, kipas puli roller, lumah rollernya. Jadi kita dikasihkan dengan yang punya motor maunya kayak gimana. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.